Ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Gimpling, dalam program Konco Gimpling yang baru. Full support dukungan Jogja TV tentunya, tradisi tiada henti. Dan Konco Gimpling yang baru ini, kita selalu berada di YIA. Makanya Konco Gimpling neng YIA. Baru karena kita mengulik hal-hal yang tidak tersampaikan secara umum dari para sosok narasumbernya. Berbagai kalangan, berbagai pekerjaan, berbagai aktivitas, dan itu sangat memberikan inspirasi penyemangat bagi kita semua. Konco Gimpling neng YIA. Ya. Pak Kim, ya. Yeah. ini kok Konco Gimpling beda banget. Dan dia, oh iya itu keren banget. Pimpinannya siapa tuh Pak? Oh, Yogyakarta International Airport itu sejak berdiri diresmikan Bapak Presiden itu dipimpin oleh seorang General Manager Yogyakarta International Airport, yaitu Bapak Agus Pandu Purnama. Udah kenal belum? Wah, siapa tuh Pak? Nah, mari kita ketemu beliau di Konco Gimpling neng YIA. Ya pemirsa, nah ini tadi saya bercerita sedikit tentang siapa sosok yang memimpin di Yogyakarta International Airport. Ini saya perkenalkan Pak Agus Pandu Purnama. Selamat pagi. Pandu di sana. Beliau lengkapnya adalah Marsikal pertama TNI Agus Pandu Purnama, karena masih TNI aktif ya Pak ya? Masih TNI aktif, insya Allah. Gimana Pak, rasanya antara dunia militer dan dunia bisnis swasta ada sesuatu nggak? Pasti beda lah, gitu ya? pasti beda. Yang pertama yaitu kalau di dunia militer itu kan sistemnya komando. Ya. Dari atas sampai ke bawah itu tidak ada bias. Ya. Begitu perintah, maka sampai dengan pangkat yang terendah itu harus sama bahasanya. Ya. Tapi kalau di dunia seperti Angkasa Pura I, ini kan perusahaan ya kan? Sehingga ada perintah dari atasan itu kita bisa mengembangkan. Itu jadi kita harus berkreativitas yang tinggi, inovasi dan lain-lain. Dan ini justru diharapkan oleh pimpinan. Nah, Pak Pandu, ini latar belakang kita ini itu namanya ya, ini kan kedatangan ya untuk YIA. Di sana ada namanya Lawang Papat. Oh, ada duplikat Taman Sari juga ya? Iya, ada Lawang Papat, ada duplikat Taman Sari. Jadi sebetulnya bandara YIA ini menjadi miniatur ya, yang berada di sana di Yogyakarta. Bahkan tempat ini sebetulnya juga miniatur Tugu Malioboro. Jadi ada miniatur Tugunya. Kemudian kawasannya, kawasan Malioboro. Inilah uniknya di Bandara YIA dan saya kira belum ada di bandara-bandara lain yang seunik Bandara Yogyakarta. Ya, Pak Pandu, dari buka sampai sekarang, Pak Pandu sering mendengar komentar luar, baik melalui sosmed, ketemu langsung, dan juga dari para tamu-tamu di sini. Bahkan wujud akhirnya adalah penghargaan terhadap Bandara YIA ini. Ini bagaimana keterangannya, Pak? Ya, jadi memang ini juga sebetulnya surprise lah bagi kita ya, bukan saja Angkasa Pura I. Bagi kita semua, terutama warga Yogyakarta, bahwa di tahun pertama ya beroperasi setelah pandemi, di 2021 justru Bandara YIA ini diganjar dengan istilahnya penghargaan dunia, yaitu menjadi the best airport in Asia Pacific. Nah, kemarin kira-kira berapa bulan yang lalu saya ambil itu awardnya di Polandia. Diserahkan di Polandia. Ini dunia. Nah, inilah yang membuat saya rasa ini surprise lah buat kita bahwa memang bandara yang dibangun dengan triliunan ini memang membuahkan hasil dan diakui oleh masyarakat pengguna jasa bahwa bandara ini memang bandara terindah, tercantik yang berada di Indonesia, tidak kalah dengan bandara-bandara besar di dunia.
Dan ada penghargaan juga dari kementerian juga ya Pak ya? Dari kementerian juga ada penghargaan terkait dengan pelayanan prima. Jadi kita dinilai bahwa para petugas ya kan yang ada di bandara ini telah mampu melaksanakan pelayanan prima kepada pengguna jasa. Jadi penilaian ini dilaksanakan dalam 1 tahun dari mulai Januari sampai dengan Desember seperti apa. Nah, alhamdulillah kita juga diganjar penghargaan. Saya kira ini bukan saja Angkasa Pura I ya, tapi di sana ada juga mitra-mitra Angkasa Pura I, ada airline, ada ground support yang semuanya mendukung lah, saling mendukung. Kita punya komunitas bandara namanya, komunitas bandara YIA yang ini bisa mewujudkan bandara ini menjadi bandara yang the best lah. Ya, Pak Pandu, kalau menurut Pak Pandu bagaimana kira-kira kondisi pemikiran benak masyarakat Jogja ketika dulu Jogja hanya punya Bandara Adi Sucipto? Ya kalau nggak salah luasnya 14,5 hektar ya, kecil sekali ya. Terus sekarang tiba-tiba punya tempat yang begini bagus, besar, Yogyakarta International Airport. Kira-kira bagaimana Pak, menurut Pak Pandu pemahaman benak masyarakat? Ya, saya kira kalau masyarakat pasti akan melihat bahwa Angkasa Pura I telah mewujudkan keinginan masyarakat Jogja memiliki bandara sebesar ini. Tapi masih kaget-kaget juga ya? Terkaget-kaget memang, karena memang kalau kita bandingkan dengan Adi Sucipto ya, yang luasnya tadi disebutkan, sementara di tempat kami sekarang ini hampir 600 hektar. Luas terminalnya saja 219.000 meter persegi. Kalau dibandingkan dengan Bali saja, Bali itu hanya 180.000 meter persegi. Jadi kita lebih besar. Nah inilah saya kira memang ya masyarakat terkaget-kaget lah. Artinya dulu bagaimana hiruk pikuknya di bandara Adi Sucipto yang kecil. Kita dulu dengan penerbangan 187 penerbangan per hari di sana. Iya kan? Dicampur dengan penerbangan militer sehingga ya pastinya ada ketidaknyamanan juga untuk traffic di sana yang sangat padat ya. Dicampur juga dengan kesiapan runway yang hanya 2.000 sekian, sehingga dengan bandara ini bandara yang paling nyaman lah saya kira. Dan inilah yang saya juga melihat antusiasme masyarakat Yogyakarta ya menyambut YIA ini. Pada saat kita membangun bandara ya, karena bandara ini kan dengan luas sekian yang tadi disebutkan ini kan awalnya desa ya awalnya. Kenyataan dengan adanya YIA secara langsung bahkan lebih banyak yang tidak langsung menumbuhkan gerak ekonomi masyarakat, munculnya bisnis perhotelan, kafe, restoran, transportasi. Menurut Pak Pandu bagaimana? Apakah sudah ada suatu sinkronisasi? Ya pasti Mas. Jadi pada saat kita membangun bandara ya, karena bandara ini kan dengan luas sekian yang tadi disebutkan ini kan awalnya desa ya, awalnya desa, ada 5 desa terdampak, sehingga memang dari awal kita sudah memikirkan bagaimana setelah bandara ini operasional ya kan, kita bisa mengangkat daerah terutama di lingkungan bandara, ada desa-desa yang dulu terdampak sekarang mulai menikmati hasilnya. Ya pertama sih pasti secara ini SDM, rekrut SDM pasti kita ambil dari paling dekat lah desa terdampak. Kemudian kita sudah melihat ada 4 hotel di sini, betul nggak? Kemudian di mana-mana tumbuh kos-kosan gitu kan ya, laundry, warung-warung, restoran, dan ini saya kira menggairahkan dan memang secara pendapatan di Kulon Progo ini kan tumbuh besar, sangat tumbuh besar, termasuk angka pengangguran yang tadinya
tertinggi di tempat kita se-DIY sekarang menjadi paling bagus. Artinya bandara ini menciptakan kesejahteraan masyarakat di lingkungan. Dan ini saya kira sangat dirasakan. Kereta bandara. Apalagi ada kereta bandara sekarang sudah terus. disiapkan ya. Per hari ini sudah jadwalnya menjadi 42 ya, 42 kali kan. Nah, ini juga saya rasa sangat membantu masyarakat yang katanya jauh ya kan. Wah, dari pusat kota ke sini jauh. Sekarang ada jawabannya. Kereta dengan harga 20.000 dengan waktu 39 mereka sudah bisa mengakses bandara YIA ini. Begitu buka pertama ke bandara langsung. Luar biasa. Akupansinya lebih dari 100%. Belum nanti kalau tol. Belum lagi tol. Nah, tips Pak Pandu, saran Bapak untuk masyarakat Jogja apa? Misalnya membuat konsorsium atau lebih banyak mengintip peluang atau bagaimana? Monggo. Ya, maksudnya masyarakat untuk menggunakan bandara atau berkolaborasi dalam usaha dan melihat ini kan ada Airport City, Aerotropolis dan ini kan akan menjadi betul. Pertama kalau untuk bagaimana? Bandara sendiri ya, kita kan punya kawasan. Kawasan itu ada kawasan komersial, bahkan ada kawasan UMKM ya. Dan terus terang saja Bandara YIA ini menjadi percontohan bandara-bandara di Indonesia. Kenapa? Karena UMKM yang ada di bandara luasannya itu 33% ya kan terhadap komersial area yang lainnya. Ini luar biasa, bahkan ada sekitar lebih dari 500 UMKM yang bergerak di bandara ini. Nah, kami sih ingin mengajak masyarakat yang mau bergabung dengan UMKM-nya tentunya bisa dan lahannya masih sangat luas sehingga bisa join untuk usaha di sini. Tidak hanya UMKM, saya kira nanti ada transportasi, kemudian ada usaha yang lainnya, akomodasi, catering dan lain-lain, sebetulnya termasuk laundry pun ada kita, karena kita kan ada karyawan, cuci mobil, motor. Jadi kesempatan usaha yang ada di masyarakat sebetulnya terbuka. Tinggal nanti silahkan berkomunikasi dengan kami untuk menanyakan peluang apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat. Peluangnya begitu besar. Ya. Nah, kemudian kalau di luar memang ada perencanaan pengembangan wilayah yang namanya Aerotropolis. Apa itu, Pak? Aerotropolis itu pengembangan wilayah perkotaan pendukung airport yang berada 8 km, radius 8 km dari pintu bandara. Nah, ini akan ditata ya oleh pemerintah daerah, akan ditata di mana tempat bisnis, di mana tempat hotel, di mana tempat perumahan, residensi, di mana universitas dan lain. Ini akan ditata dengan baik. Jadi kita akan, bukan mimpi saya kira, karena memang ini sudah menjadi blueprintnya pemerintah, bahwa ini akan diciptakan suatu kota yang memang modern dan bisa berkolaborasi dengan kepentingan airport. Itu berarti kesempatan masyarakat untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri besar sekali. Pasti besar sekali. Jadi saya sih melihat masa depan Kulon Progo dan Yogyakarta ini sudah terbayang. Begitu luar biasanya ya. Di samping itu, kalau di tempat kami ada namanya Airport City. Jadi Airport City ini kawasan 85 hektar yang ada di depan bandara ini akan kita create menjadi suatu kota kecil airport untuk kegiatan MICE. Intinya seperti itu mungkin Mas Kimpling. Di lingkungan perkotaan yang ada di dalam bandara. Lingkungan perkotaan yang ada di bandara. Bandaranya mah nggak nampak nanti ya. Iya. Tapi pemandangan di sini kan luar biasa ya, pantai selatan. Lengkap, Mas. Menoreh. Lengkap. Jadi kalau Mas Kimpling berada di ruang keberangkatan, Mas Kimpling bisa melihat pantai yang begitu indahnya dengan ombaknya besar. Kemudian panjang pantainya akan terlihat. Kalau kita melihat ke utara, begitu indahnya kawasan Tugu Gunung ataupun perbukitan Manoreh. Luar biasa lah kalau saya lihat posisi bandara ini.
bandaranya ya. Pak Pandu, kalau bicara data bagaimana Pak Pandu? Apakah ada yang bisa disampaikan di Ya, awal tahun 2023 kalau ini? ya terus terang saja memang Mas Kimpling, bandara ini kan dibangun pada saat pandemi. Yes. Ingat kan dulu 20 Agustus Peresmian pandemi 2020 total. itu diresmikan oleh Bapak Presiden di PSBB. saat PSBB level pandemi, 3. iya kan? Bahkan sebelumnya kita libur 1 bulan, Iya, ingat ya. nggak ada orang keluar rumah. Nah, tuh. sehingga kami mengumpulkan jumlah penumpang pada saat itu hanya sekitar 900.000, ya kan? Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 1,4 juta penumpangnya. Di 2022 langsung melesat Ya. dari 1,4 menjadi hampir 3 juta. Penumpang Atau ya? penumpangnya Datang, atau lebih berangkat. datang dan Datang, berangkat berangkat. sekitar 2.945 Oke. sekian, hampir 3 juta. Nah, di 2023 ini saya melihat akan ada lompatan lagi Mas Kimpling. Kenapa? Karena kami sekarang ketambahan penerbangan internasional ya. Penerbangan internasional memang baru Singapura dan Malaysia, tapi maskapainya ada AirAsia Malaysia, ada AirAsia Indonesia yang ke Singapura, kemudian ada MH ya Malaysian Air, kemudian ada juga Scoot dari Singapura, bahkan maskapai lokal juga sekarang sudah berangkat ke Singapura dan Malaysia, yaitu Batik. Oh iya, iya, Ya. iya, betul. Jadi sudah mulai nih. Kemarin Mas Kimpling, saya mengadakan namanya gathering untuk airline. Jadi airline gathering kemarin di Bali saya mengikuti. Nah, di sana ada diikuti oleh 40 airline internasional dan sekitar 5 airline domestik. Loh, Ya. yang domestik cuma 5? Jadi kita menawarkan kepada mereka, oke. inilah Jogja. Oke. Silahkan yang menginginkan penerbangan direct. Nah, Oke. kemarin yang sudah menemui kami itu ada Virgin dari Australia. Iya. Kemudian ada Turkish, Iya. ya. Kemudian ada dari Thailand ya, Smile ini. Nah, ini mudah-mudahan nih dengan minat mereka ini kita akan persiapkan, Iya. ya kan? Jadi saya melihat di 2023 ini kita akan ada lompatan. Iya. Sesuai dengan temanya Angkasa Pura 1 yang 59 sedang tahun. ulang tahun ini, Transform to Elevate. Ya. Jadi kita harus Take off. take off Take off ya, tinggi. harus rebound Ya. ya kan di tahun 2023 ini saya kira ini momentum yang baik Ya. untuk dunia aviasi Ya. untuk bergeliat. Keren. Saya kira itu Mas Kimpling. 8 tambah 5 telung ulas. Apa ya? Belum peluang umroh haji ya? Oh, kalau itu sih sudah pastilah. Iya, pasti ya. karena Tinggal memang nunggu waktu aja ini tinggal ya? nunggu waktu saja Iya. karena memang kebetulan yang mendapatkan izin penerbangan internasional ini di wilayah ini kan Iya. Yogyakarta. Ya. Sehingga tinggal nanti maskapai mana yang akan siap Oke. umroh ke Jeddah langsung. Pak Gitu Mas Pandu Kimpling. asli mana? Aslinya, Ya. mau tahu, Ya. mau tahu banget. Ya. Cirebon, Mas. Oh, nah, terus di Jogja ini total sudah berapa lama? Jogja itu saya mendapatkan tugas untuk menjadi GM pertama kali di Adi Sucipto itu tanggal 28 Oktober 2015. Oke. Jadi sekarang udah Oke, ya. tahun ke-8 nih, Mas. Apakah bisa dikatakan Pak Pandu juga sudah menjadi Jogja ini menjadi rumah kedua? Atau menjadi orang Jogja? Kalau bisa? menurut saya memang Jogja ini rumah saya, Mas. Oke. Karena saya dari mulai tahun Ya. 87 saya sudah Oh, sekolah ya, di penerbangan ya. Akademi Angkatan Udara 3 tahun, kemudian dilanjut sekolah penerbang di Lanut Adi Sucipto. Ya. Di 2005 saya kembali menjadi instruktur Jadi ya di Adi Sucipto, ya kan? udah orang Jogja Sehingga ya? ya saya pikir ya saya memang ini rumah saya, bukan rumah kedua lagi, ini rumah saya. Pemirsa ingin Pak, ingin sekedar tes kecil Pak, tentang bagaimana Pak Pandu sebagai orang Jogja, walaupun aslinya Cirebon ya. Saya akan mengatakan angka
Berapa tambah berapa? Tolong Pak Pandu jawab. Tapi bahasa Jawa gitu ya? Iya, bahasa Jawa. Waduh, ini nih berat nih. Berani ya? Aduh, berani nggak ya? Ya coba aja ya. Kita coba kan aja lah. Ada bahasa ngoko, ada bahasa inggil. Waduh. Emang boleh ngoko, boleh nginggil lah gitu ya. Boleh ya. Iya. Ada kotak dunia Jawa. Kotak dunia Jawa apa ini, nih? Nah, sejauh mana? Ini kotaknya Mas ya? Oh, iya. Sejauh mana Pak Pandu berinteraksi dan bersosialisasi selama ini? Nah, ini dia nih, Jawa nih. Saya akan bicara angka, Pak Pandu menjawab hasilnya dalam bahasa Jawa. Padahal saya orang Sunda loh, Mas. Enggak apa-apa. Atau bahasa Sunda. Apa? Coba ya. 2 ya. Kita mulai ya. 8 tambah 5. 8 tambah 5 13. Apa ya? 13. Ya. Kalau Sunda apa? Leres. Bener. 13. 13. Ya. Kalau Sunda 13. 6 tambah 8. 6 tambah sekawan welas. Ya, benar ya. Toh. 8 tahun. 37 tambah 11. Bobo 37 tambah 11. 37 tambah 11 berarti 48. Sekawan wolu. Sekawan wolu. Itu dulu kalau masih ada DSB dibeli orang itu, Pak. Sekawan. Aduh. Sekawan doso wolu. Oh, sekawan doso wolu. Sekawan doso wolu. 17 tambah 9. 17 tambah 9. 17 tambah 9 berarti gampang ini, pendek sekali. Apa ya? Kali. Boten, ini khusus ini. Kan 28 tuh kali. 17, kali doso 17 tambah 9. Berapa? Bahasa Indonesianya? 26. Iya, bahasa Jawanya cuma 1 kata. Iya, kali. Boten. Kali 6. Boten. 6 likur. Loh kok 6 likur? Iya, 6 likur. 6 likur. Nah, sekarang kalau 25 apa bahasa Jawanya? Selawe. Itu bahasa ngoko. Kalau bahasa Inggrisnya selangkung. Selangkung. Nah, gitu. Aduh, ini pengetahuan baru nih bagi saya nih. Selangkung ya, selangkung. Terakhir 5 plus aduh, susah. 5 plus 7, 12 berarti apa? 12 ya? Tadi Pak. Kalau Sunda apa? Sunda 12. Loh, iya, 12. Kan hiji 2 3 4 5. Jadi 12. Jawa berarti kali 11 ya. Ah, betul, kali 11. Kali 11? Betul. Kali 11? Iya, betul. Oh, gak percuma ya 8 tahun. Oke pemirsa, kita gayeng sekali ngobrol dengan Bapak Marsma TNI Agus Pandu Purnama, GM Yogyakarta International Airport. Dan semoga ini memberikan inspirasi, penyemangat, dan kekuatan kita untuk tetap berusaha dalam kondisi apapun. Amin. Terima kasih Pak Pandu. Sami-sami Pak, sami-sami.